Ya, kita lanjutkan lagi. Tadi sudah video pertama, cara membuat kurva permintaan dan penawaran. Di video kedua ini, Bunda akan mengajarkan tentang rumus fungsi permintaan dan penawaran. Ya. Di soal nomor 3, Bunda bacakan soalnya, yaitu pada saat harga buku 10.000 per lusin, permintaan akan buku tersebut sebanyak 10 lusin. Dan ketika harga buku turun menjadi Rp8.000 per lusin, permintaannya menjadi naik 16 lusin. Carilah fungsi permintaannya. Nah, kita mulai aja langsung. Tahap pertama atau step yang pertama adalah ditulis dulu yang diketahui. Ya, yang diketahui di sini harga itu berarti P1. Harga bukunya awalnya 10.000. Kemudian barangnya, jumlahnya bukunya yaitu Q1 10. Harganya turun jadi 8.000, berarti P2-nya 8.000. Dengan jumlah permintaannya Q2-nya 16. Sudah selesai, diketahui. Step berikutnya atau step kedua yaitu tulis rumusnya. Rumusnya adalah P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Ini harus dihafalkan ya rumusnya. Lanjut kita kerjakan. P-nya tetap P. Kemudian P1-nya di sini itu 10.000, ya kita ganti angkanya jadi 10.000 per P2-nya di sini 8.000, ya kita tulis 8.000 min P1-nya 10.000 sama dengan Q, tetap ditulis Q min Q1-nya 10, ya 10. Kemudian Q2-nya di sini 16, min Q1-nya adalah 10. Ini ya. Lanjut. P min 10.000-nya tetap per 8.000 dikurangi 10.000, ketemunya adalah min 2.000. Kalau ada yang belum tahu cara menguranginya, jadi misalnya kita punya uang 8.000. Nah, kita punya utang, min itu diibaratkan utangnya 10.000. Nah, berarti kan kita pakai buat nyaur utang ya 8.000-nya, berarti kita masih punya utang 2.000 gitu. Jadi di sini min 2.000 sama dengan ini tetap Q min 10 per 16 dikurangi 10, temunya adalah 6 ya. Nah, setelah ini kita kalikan silang ya, perkalian silang, bawah dikali atas, kemudian bawah dikali atas gitu. Berubahlah bentuknya menjadi seperti ini. 6 dikali P min 10.000 dalam kurung sama dengan min 2.000 dalam kurung Q min 10. Gini berubah bentuk. Jadi bawah kali atas, bawah kali atas. 6 dikali P min 10.000 ini Bunda kasih tanda kurung karena ini satu paket ya, nggak boleh dipisah-pisah. Q min 10 ini juga satu paket, makanya Bunda kasih tanda kurung. Tuh. Selanjutnya perkalian luar kali dalam gitu. Jadi 6 dikali P, ketemunya 6P ya. Kemudian 6 dikali min 10.000, hasilnya adalah min 60.000 sama dengan luar kali dalam min 2.000 dikali Q, ketemunya min 2.000 Q. Kemudian min 2.000 dikali min 10, min dikali min, ketemunya adalah plus. Jadi hasilnya adalah plus 20.000. Lanjut. Tadi yang ditanyakan adalah
fungsi permintaan ya. Berarti kalau permintaan itu yang ditinggal sendiri di sini nanti adalah Q. Jadi hasil akhirnya nanti adalah Q sama dengan bla 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 bla, atau Q-nya berapa gitu. Nah, berarti plus 20.000 ini harus kita pindahkan ke sini gitu. Jadi ini 6P-nya tetap di sini, min 60.000-nya juga tetap di sini, plus 20.000 mulanya itu kan di sebelah kanannya sama dengan. Nah, ketika akan pindah ke sebelah kirinya sama dengan, maka bentuknya harus dirubah dari plus harus dirubah menjadi min 20.000 sama dengan ini tetap di sini min 2000 Q gitu. Jadi aturannya di matematika atau aturan dasarnya, ketika sebuah angka ya akan dipindahkan melalui sama dengan, itu harus dirubah bentuknya dari plus jadi min. Kalau misalnya awalnya min, ya berarti harus dirubah menjadi plus gitu. Itu kalau melewati sama dengan ya. Tapi kalau misalnya dipindah tapi nggak lewat sama dengan, ya nggak usah dirubah bentuknya gitu. Lanjut, 6P ini tetap 6P, min 60.000 min 20.000, berarti ketika punya utang 60.000 ngutang lagi 20.000, maka utangnya semakin banyak ya, min 80.000 tuh, min 2.000 Q gitu. Nah, ini semua sudah selesai tahapnya, tinggal kita sederhanakan atau kita perkecil angkanya biar lebih cantik gitu ya. Ini semuanya sama-sama bisa dibagi 2 ya, maka kita bagi 2. 6P dibagi 2 ketemunya adalah 3P. Kemudian min 80.000 dibagi 2 ketemunya adalah min 40.000. Min 2000 dibagi 2 ketemunya adalah ketemunya adalah min 1000 Q gitu. Terus terakhir kita bagi lagi menjadi dibagi 1000 ya. 3 dibagi 1000 itu caranya adalah kasih 0, kemudian ini kan nolnya ada 3 ya, 1, 2, 3, berarti ada 3 angka di belakang koma, yaitu 0, 0, 3P. Nah, cara gampangnya gitu. Terus min 40.000 dibagi 1000, berarti ketemunya adalah min 40 sama dengan min 1000 Q dibagi 1000, berarti min Q gitu. Nah, Bunda pindah ya ke sebelah sini karena nggak cukup. Terakhir kan ini 0,003P min 40 sama dengan min Q. Nah, terakhir kan ini ya, padahal yang ditanyakan adalah Q bukan min Q. Caranya gimana berubahnya ya, kita rubah semuanya. Yang min jadi plus berarti berubah jadi Q, yang min harus dirubah jadi plus berarti jadi plus 40. Ini kan plus sebenarnya, tapi kalau plus kan biasanya nggak perlu ditulis ya kalau di depan. Nah, ini berarti berubah jadi min 0,03P. Nah, ini udah selesai, ketemulah jawabannya. Q sama dengan min 0,03P plus 40. Itu ya cara mengerjakannya nomor 3. Selanjutnya nomor 4. Nomor 4 soalnya, dalam suatu pasar diketahui fungsi permintaannya QD sama dengan 40 min 2P. Berapakah jumlah permintaan ketika harga sama dengan 10? Oke, kita tulis dulu yang diketahui. Diketahui QD sama dengan 40 min 2P. Kemudian P-nya sama dengan 10. Ya, ditanyakan adalah jumlah. Jumlah itu di sini berarti Q-nya berapa? Gitu ya. Stepnya tulis lagi QD sama dengan 40 min 2P. Nah, ini 40-nya tetap 40, min 2-nya tetap 2,
P-nya kan diminta angkanya 10 ya, berarti kita ganti jadi 10 di sini. Ya, 40-nya tetap min 2 kali 10. 2 kali 10 sama dengan 20. Nah, udah ketemu Q-nya adalah 20. Tuh ya, cepet kalau yang ini. Yang dicari adalah jumlah permintaan, jumlah itu adalah Q. Lanjut ya ke soal nomor 5. Pada saat harga sama dengan Rp40 per unit, jumlah penawarannya 10 unit. Dan ketika harganya Rp60 per unit, jumlah penawarannya naik jadi 20 unit. Kemudian tentukan fungsi penawarannya. Ini sama cara mengerjakannya dengan nomor 3 tadi. Tulis dulu diketahui harga itu P, berarti P1 di sini sama dengan 40. Jumlah penawaran, jumlah itu Q, berarti Q1 nya sama dengan 10. Kemudian P2 nya 60 di sini, Q2 nya yaitu 20 ya. Jumlah penawaran, jumlah itu berarti Q2 sama dengan 20. Terus tulis rumusnya, P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Gitu ya. Nah, P-nya di sini tetap P min P1-nya 40 yang kita tulis 40 per P2-nya di sini 60 min P1, P1-nya 40 sama dengan Q-nya tetap Q, Q1-nya 10 per Q2-nya di sini 20 min Q1, Q1-nya yaitu 10. Lanjut, P min 40 tetap ditulis, 60 dikurangi 40 ketemunya adalah 20 sama dengan Q min 10 tetap, 20 dikurangi 10 ketemunya adalah 10 ya. Nah, kemudian perkalian silang, bawah dikali atas, bawah dikali atas. Ketemunya atau bentuknya berubahlah menjadi seperti ini. 10 kali P min 40 sama dengan 20 dikali Q min 10. Ini ya. Bawah kali atas, pemisahnya tanda kurung. Kemudian perkalian luar kali dalam. 10 kali P 10P. 10 dikali min 40 berarti min 400 sama dengan 20 dikali Q 20Q, 20 dikali min 10 berarti min 200 gitu ya. Nah, lanjut, yang ditanyakan adalah fungsi penawaran, berarti hasil akhirnya nanti P sama dengan bla 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 berapa gitu. Berarti yang ditinggal nanti sendirian adalah yang P nya ini. Kemudian min 400 kita angkut ke sebelah sini gitu ya. Berarti 10P tetap sama dengan ini juga tetap 20Q min 200 tetap, min 400 dipindah, awalnya kan dari sebelah kirinya sama dengan, kemudian dipindah ke sebelah kanannya sama dengan, harus dirubah bentuknya dari min berubah jadi plus 400 gitu. Ini tetap 10P sama dengan 20Q juga tetap, min 200 plus 400. Kita punya utang 200, uang kita 400 ya, berarti uang kita masih sisa 200 gitu ya. Terus ini sudah selesai, tinggal kita perkecil aja angkanya, semuanya sama-sama dibagi 10. 10P dibagi 10 ketemunya adalah P, 20Q dibagi 10 ketemunya 2Q, 200 dibagi 10 ketemunya adalah plus 20, maka P sama dengan 2Q. Ya, soal nomor 6 di sini Bunda bacakan ya. Tentukan jumlah barang dan harga pada keseimbangan pasar untuk fungsi permintaan QD sama dengan 10 min 0,6 PD dan fungsi penawaran QS sama dengan min 20 plus 0,4 PS.
Yang ditanyakan ada dua. Yang pertama adalah tentukan jumlah. Jumlah itu adalah Q dan harga itu adalah P. Berarti yang ditanyakan di sini ada dua, ya. Tapi tetap angka pertama adalah tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui QD sama dengan 10 min 0,6 PD. Kemudian QS-nya sama dengan min 20 plus 0,4 PS. Ya, kemudian yang ditanyakan itu Q berapa, P berapa. Nah, gitu. Caranya adalah QD sama dengan QS, gitu. Dibalik nggak apa-apa, QS sama dengan QD, itu juga boleh. Nah, QD nya kita ganti angkanya 10 min 0,6 P sama dengan QS nya min 20 plus 0,4 P, gitu. Jadi D sama S nya nggak perlu ditulis lagi, cukup tulis P nya aja. Nah, kemudian kita tukar tempatnya, ya. 0,6 P ini kita pindah ke sisi sebelah kanannya sama dengan, kemudian min 20 kita pindah ke sebelah kirinya sama dengan. Jadi tukaran tempat, gitu, ya. Tentunya berubah menjadi seperti ini. Ini 10 tetap di sini 10, kemudian min 20 karena melewati sama dengan, maka berubahlah bentuknya menjadi plus 20 sama dengan 0,4 P tetap di sini 0,4 P. Nah, ini min 0,6 P kita pindah ke sebelah kanannya sama dengan, berubah bentuk jadi plus 0,6 P. 10 tambah 20 ketemunya 30 sama dengan 0,4 tambah 0,6. Kalau yang belum tahu, ini manualnya, ya. 0,4 ditambah 0,6 ditambah 4 ditambah 6 itu adalah 10, disimpan 1 tambah 0 tambah 0 ketemunya 1, di sini ada koma, berarti 1 P itu sama dengan P, ya. Satunya nggak usah ditulis. Udah ketemu, ya. P nya di sini 30. Kemudian gantian kita cari Q nya berapa. Nah, Q nya kita tulis, mau pakai yang atas juga boleh, mau pakai yang bawah juga boleh, ya. Nanti hasilnya sama aja. Nah, misalnya Bunda pilih yang atas. Q sama dengan 10 min 0,4 P sama dengan 10 tetap 10 min 0,6 tetap. Karena P nya sudah ketemu 30, ya kita ganti angkanya jadi 30 sama dengan 10 nya tetap, min tetap 0,6 dikali 30. Nah, kita cari dulu, ya. 0,6 kali 30 itu berapa? Perkalian. 0 dikali 6 adalah 0. 0 dikali 0, 0. 3 dikali 6, 18. Simpen 1. 3 dikali 0, 0. 0 tambah 1, 1. Jumlahkan. Ini 0, 0 tambah 8, 8, ini 1. Ini ada koma 1, ya kita kasih koma. Nah, berarti ketemunya adalah 18. 0,6 kali 30 ketemunya adalah 18. Kemudian 10 dikurangi 18, kita punya uang 10, punya utang 18, berarti kita masih punya utang 8, gitu, ya. Jadi Q-nya sama dengan min 8, gitu. Kalau mau nyoba mau pakai yang bawah juga boleh, kita buktikan bareng-bareng. Kalau misalnya pakai yang bawah, ya, Q sama dengan yang bawah tuh min 20 ditambah 0,4 P sama dengan min 20 tetap plus 0,4 kali P. P nya di sini 30, kita ganti angkanya jadi 30. Kemudian ini tetap min 20 ditambah 0,4 0,4 dikali 30 itu ketemunya adalah 12
ya. Kemudian sama dengan Q-nya min 20 plus 12, berarti utang 20, kita punya uang 12, kita masih punya utang 8 ya. Jadi sama, mau pakai QD boleh, mau pakai QS juga boleh. Untuk mencari Q, hasilnya akan sama, pilih salah satu aja udah cukup. Sekian video tutorial untuk mencari fungsi permintaan dan penawaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.